Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai uji F. Nah, kalau sebelumnya itu uji T, sekarang ada yang namanya uji F. Kalau uji F kemarin kan kita membandingkan rata-ratanya ya. Kalau untuk uji F ini yang akan kita bandingkan nanti adalah variannya. Nah, sama seperti uji T, uji F ini saya juga mewajibkan kalian untuk menuliskan 4 poin penting yaitu hipotesis, F hitung, F kritis, dan kesimpulan. Untuk hipotesisnya ada dua seperti biasa. H0 itu berarti varian 1. S kuadrat kan varian ya. Berarti H0-nya varian 1 sama dengan varian 2. Kemudian H alternatifnya varian 1 tidak sama dengan varian 2. Jadi jangan bingung kalau saya bilang, kok ini varian loh Bu? Padahal kan S ya, karena S kan di pangkat 2. Nah, S-nya kan di pangkat 2. Kalau S pangkat 2 kan varian. Nah, kemudian untuk uji F ini ada F hitung. F hitungnya itu dicari menggunakan varian 1 dibagi varian 2. Berarti kan varian 1 kan berarti dari sampel 1, varian 2 berarti dari sampel kedua. Di mana syaratnya kalau varian 1 dibagi varian 2 itu hasilnya harus lebih besar sama dengan 1. Jadi hasil dari pembagian varian 1 dibagi varian 2 itu harus sama dengan atau lebih besar dari 1. Terus gimana kalau ternyata hasilnya kurang dari 1, hasilnya 0, sekian gitu kan. 0, sekian itu kan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti nanti kalian menghitungnya tinggal dibalik aja. Varian 2 dibagi varian 1. Varian kedua dibagi varian pertama. Kalau ini kan varian 1 dibagi varian 2 itu hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Kalau hasilnya ternyata kurang dari 1, berarti kalian harus membaliknya. Membalik hitungannya ini jadi varian 1 dibagi varian 2 gitu ya. Nah, terus F kritisnya dicari dengan menggunakan fungsi FINV. Kalau uji T tadi TINV, kalau uji F FINV. Probability-nya itu menggunakan 100% dikurangi confidence level. Kemudian tanda-tanda yang ada di sini kan tulisannya koma. Nah, itu nanti juga tetap disesuaikan dengan komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Kalau dimintanya pakai titik koma ya pakai titik koma, kalau pakai koma saja ya pakai koma. Pokoknya ikuti aja komputernya. Ini ya probability-nya tadi sudah, kemudian degree of freedom. Jadi degree of freedom-nya memang ada dua. Degree of freedom yang pertama itu diisikan dengan N1 dikurangi 1, kemudian degree of freedom yang kedua diisikan dengan N2 dikurangi 1 ini. Nah, yang harus menjadi catatan, tadi kan kalau F hitungnya kurang dari 1, itu kan kalian harus membalik ya, varian 2 dibagi varian 1, berarti kan varian 2-nya dulu, baru varian 1. Nah, kalau di sini, di F hitung itu kalian melakukan pembalikan varian ini, di bagian degree of freedom ini juga harus dibalik. Yang awalnya di sini adalah N1 dikurangi 1, berarti yang di sini nanti N2 dikurangi 1. Baru yang di belakang adalah N1 dikurangi 1. Jadi sesuaikan saja. Kalau di F hitung kalian tadi dibalik varian 2 per varian 1 gitu kan. Berarti di sini juga sama, N2 dulu baru N1. Masing-masing nanti dikurangi 1 gitu ya. Terus kalau sudah silakan disimpulkan. Jadi kesimpulan juga masih sama, H0 diterima apabila F hitung itu lebih kecil dari F kritis. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya nanti cukup kalau H0 diterima berarti variannya sama, gitu aja artinya. Jadi misal ternyata hasilnya H0 diterima karena F hitung lebih kecil dari F kritis. Artinya varian kedua sampel sama gitu. Kalau nanti ternyata hasilnya H0 ditolak karena F hitungnya lebih besar dari F kritis, berarti artinya variannya berbeda secara signifikan. Berarti bedanya sangat jauh gitu ya. Nah, gitu. Terus yang jadi ini ya, terus kapan penggunaan uji F ini sebenarnya? Penggunaan uji F ini sebenarnya dilakukan sebelum kalian melakukan uji T. Nah, jadi uji F, jadi kalau misalnya kalian dihadapkan oleh sebuah kasus yang dimana kalian harus melakukan analisis menggunakan uji T, itu kalian harus analisis dulu dengan uji F-nya. Nah, uji F-nya gimana? Hubungannya apa sih kok uji F ke uji T? Jadi nanti hubungannya adalah uji F kan dilakukan duluan nih sebelum uji T. Nah, nanti dilihat kalau ternyata H0-nya diterima,
Kalau H0-nya diterima, nanti lanjutannya itu adalah uji T yang dependen atau yang berhubungan. Tapi kalau nanti H0-nya ditolak, itu nanti silakan uji analisisnya dilanjutkan dengan uji T yang independen. Jadi sebelum kalian melakukan uji T, kan itu jadi ini uji F ini sebenarnya kan berlaku untuk uji T yang 2 sampel. Nah, uji T 2 sampel itu kan ada 2, yang dependen dan independen. Nah, untuk memutuskan mau memakai yang independen atau dependen itu dilakukan dengan uji F ini dulu. Ya, tadi seperti saya bilang, kalau nanti ternyata H0-nya diterima, berarti nanti silakan dilanjutkan uji F yang dilanjutkan uji T yang dependen atau yang berhubungan. Kalau nanti H0-nya ditolak, silakan dilanjutkan dengan uji T yang independen. Jadi kalau misalnya kalian nanti dihadapkan soal dan tahu oh ini harusnya dikerjakan dengan uji T. Nah, kalian harus ingat sebelum kalian mengerjakan dengan uji T, itu kalian harus mengerjakan dulu uji F-nya. Nah, baru dari situ kalian akan tahu oh berarti kelanjutannya oh ini pakai uji T yang berhubungan, oh ini pakai uji T yang independen. Nah, latihan uji F-nya itu silahkan kalian kerjakan ini. Yang pertama konsentrasi tiol tadi. Nah, ini kan tadi saya bilang sebelumnya kan saya bilang ya kalau ini soal ini itu kan dikerjakan dengan uji T yang varian berbeda atau yang independen gitu kan. Nah, sekarang dibuktikan dengan uji F tadi, apakah benar soal yang konsentrasi tiol ini, itu memang dikerjakan dengan uji T yang independen. Itu soal pertama. Kemudian soal yang kedua, silahkan kalian buka contoh 2 soal dari yang uji T, uji T dependen, ya kan? Sebelumnya kan saya bilang kalau ini kan uji T dependen ya, contoh soalnya 1 dan 2. Nah, silakan yang contoh 2 ini kalian buktikan apakah benar ini dikerjakan dengan uji T dependen atau yang berhubungan. Nah, cara mengerjakan silakan dibuktikan dengan uji F tadi gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau misalnya nanti kalian dapat kasus yang mengharuskan kalian menggunakan uji T, ujilah dulu dengan uji F-nya ya. Uji F dulu. Nah, uji F ini berlaku untuk uji T yang 2 sampel. Kalau yang uji T 1 sampel nggak usah diuji pakai uji F gitu ya. Jadi silakan ini yang pertama yang tiol tadi, terus yang kedua yang ini timah, kandungan timah dalam peralatan makanan ini ya. Nah, ini silakan dibuktikan apakah benar yang timah ini tadi pakai dependen dan yang tiol pakainya ini merupakan kasus yang uji T independen. Silakan dibuktikan dengan uji F. Kalau sudah, nanti silakan filenya dikirim ke email saya. Pertanyaan bisa diajukan melalui WhatsApp ataupun Edmodo. Selamat mengerjakan.